Selamat pagi Indonesia, selamat pagi 1959, selamat pagi rumah saya, selamat pagi cintaku. Kemarin itu ada pertanyaan dari beberapa teman tentang rumah jengki. Sebenarnya saya itu nggak ngerti pelafalannya ya. Yang benar itu Yengki atau Jengki. Kalau bicara di EYD itu berarti itu Jengki, tapi kalau ejaan lama itu kan DJ kalau kayak J. YANKEE. Harusnya kan Yengki. Ya. Tentang rumah Yengki. Aku sering melihat rumah Yengki rumah jengki di beberapa tempat, terutama di pegunungan. Kita bisa menemui di lereng Merbabu, di Kaliurang, kemudian di Sarangan juga ada beberapa tempat. Di Malang itu banyak banget jengki. Ini mulai populer, mulai hits di tahun berapa sebetulnya? Dan apakah dia menggantikan model-model kolonial, model-model Indis yang menjadi jauh lebih megah? Jengki ini kan lebih sederhana, lebih simpel kayak rumahan gitu, tapi indah banget gitu. Itu perubahannya apakah memang itu merupakan apa ya? Protes terhadap gaya-gaya rumah kolonial atau Indis yang begitu megah, terus beralih kepada rumah yang lebih simpel, atau sebetulnya nggak ada hubungannya? Kalau secara arsitektur kayak apa? Kalau sejarahnya sih ya, kalau sejarahnya begitu kita bicara tentang Yankee, itu yang tertangkap di kepala itu kan wilayah Amerika Utara di sana. Oh, ini Amerika ya, bukan Belanda ya? Bukan, American banget sebenarnya. Yankees itu kan American. Oh, American style. oh gitu. But di suburbannya Amerika, rumah-rumah kampung di urbannya Amerika. Iso tekan Indonesia ya? Jadi gini, karena dulu mungkin Kayaknya munculnya 1950-an deh, Jeng. aku nggak tahu, tapi mungkin ya itu terjadi karena euforia kemerdekaan sebenarnya. Ketika Indonesia merdeka itu kan banyak arsitek-arsitek Belanda yang meninggalkan Indonesia. Terus banyak juga yang sedikit yang saya tahu tentang rumah Yengki itu what can I say? Indonesia banyak mempunyai tukang-tukang yang dulu jadi asistennya orang Belanda. Terus mungkin banyak ada referensi juga dari orang-orang asing non Belanda yang ada di Pas Sekutu Indonesia. datang kan? Nah, itu poinnya di situ sebenarnya. Bentuknya kan sangat khas ya, sangat khas dengan atap pelana, dengan model-model yang miring, dengan gewel yang sangat lebar, yang di Sikilmu meneng. yang dikasih kerawang roster itu sebagai pemanis. Ini sangat berbeda dengan bangunan kolonial sebelum kemerdekaan. Kalau boleh saya bilang sih sebenarnya ini secara arsitektur itu kayak the new architecture after freedom gitu loh. Nah, terus itu emang hanya berupa style, atau sebetulnya ada unsur dia karakteristiknya itu terkait dengan pencahayaan, pengudaraan. Sebenarnya itu kalau tentang pengudaraan, tentang pencahayaan dan lain-lain di arsitektur Belanda pun mempunyai hal yang sama. Cuman kayaknya dia terlepas dari pengaruh-pengaruh yang bersifat simetrik bilateral, simetrik multilateral kayak gitu. Apa itu simetrik bilateral? Simetrik bilateral itu misalnya kayak ada bidang dibelah dua sebagai sumbu dia, sehingga bentuknya kanan kiri sama. Atau simetrik multilateral, bidang yang dibelah menjadi 4 sehingga ada sisi-sisi yang tetap sama pada beberapa bidang, 4, 6 dan kelipatannya. Nah, pada bangunan-bangunan yang kolonial,
Kolonial tuh banyak kan kayak gitu, simetrik bilateral, simetrik multilateral. Sedangkan jengki tidak, terlepas dari faktor itu. Kalau bisa dibilang apakah ini bisa disebut postmodernnya Indonesia, ya bisa aja sih. Karena sebelumnya kita nggak mengenal bangunan jengki atau jengki ini sampai ada penamaan tersebut, karena yang menamakan, yang membuat penamaan juga arsitek Indonesia pasca kemerdekaan, gitu loh. Karakternya unik sih kalau dilihat. Apa cirinya? Kalau misalnya lewat suatu rumah, oke, ini disebut jengki. Itu kalau dia memiliki ciri yang seperti apa? Ada beberapa pasti kan? Pelana ki piye? Atau pelana nih dilihat. Tapi Simetris. dalam bisa tumpuk. Bisa tumpuk, bisa segala macam. Ini bentuknya ya simpel aja. Kalau orang Jawa bilangnya adalah bekuk lulang. Bekuk lulang itu atap pelana. Lulang sing dibekuk. Itu atap pelana. Terus karena bentuknya bekuk lulang kayak gitu, sehingga kalau dari depan itu kan jadinya kan ada bidang yang sangat besar itu. Kalau di Belanda namanya gevel. Itu yang dipakai buat arsitektur jengki untuk mengeksplorasi fasad sebetulnya. Misalnya apa ya? Sering kan kita lihat bentukan begini, iya dah? Kan bidangnya gede banget nih. Kalau bidang misalnya ada bentuknya tumpuk-tumpuk, tapi ke belakang ini bidangnya jadi kecil, tapi bentuknya gede. Terus bikin roster biasanya pakai itu kerawang angin pada ruang antara ceiling sampai roof. Itu biasanya dikasih roster. Itu apakah fungsinya apa sih itu? Bisa jadi memang fungsinya untuk melepaskan kalor di dalam antara ceiling sama roof. Bisa jadi di samping itu adalah merupakan kayak penambahan supaya ada nilai estetis pada vas. Itu kalau yang saya tahu. Sebentar. Terus kita tunggu dulu. Sebentar, pengen tahu. Tadi kan dia pelana begini, terus itu bisa menjadi bidang yang bisa diolah. Apakah jengki itu juga menggunakan kaca patri atau roster? Nah. Kalau sepengetahuan saya tidak terdapat kaca patri, tapi kaca patri itu kan di kolonial rata-rata. Tapi mereka pakai jalusi. Jalusi ki apa? Jalusi besi. Jalusi untuk keamanan. Pakai apa itu yang pakai besi deh, kayak gitu deh. Pakai jalusi untuk keamanan. Biasanya kayak gitu. Dan bentuknya yang pasti, misalnya miring kayak gini, dia pakai jendelanya bukan hanya kotak tapi mengikuti pola atap. Nah, jadi ini hal yang berbeda dengan bangunan-bangunan kolonial. Walaupun banyak orang yang berpendapat bahwa ini termasuk bangunan kolonial, bukan. Ini adalah pasca kemerdekaan Indonesia, jadi bisa dibilang post modernnya Indonesia. Terus tadi sampai mana tadi tuh? Oh, itu Yankee sendiri itu apa sih sebenarnya? Yankee itu kan orang-orang yang berada di Amerika Utara. Amerika bagian utara, bukan Amerika Utara. Di The New Yorkers itu biasa disebut sebagai orang-orang Yankee. Area New York dan lain-lain itu filosofinya tuh rumah-rumah Yankee itu seperti apa sih sebenarnya? Harusnya kan pertanyaan di situ. Filosofi rumah Yankee itu orang kalau pakai draw itu kayak orang kayak cowboy pegang kalau mau tembak-tembakan itu. Ada anatomi dalam tubuhnya itu yang berbentuk seperti miring-miringnya bidang-bidang Yankees. Salah satunya mungkin dari situ. Ini nggak ngarang, tapi juga yang pernah saya baca seperti itu. Jadi ada bidang-bidang miring pada rumah-rumah Yankee. Dia mengadaptasi dari bentukan anatomi ketika cowboy. Orang bersiap. Lucu kan?
Coba kalau berdiri gimana? Ini Agak ke sini nggak kelihatan. Nggak kelihatan, sini lagi. Nah, jadi oke. Nah, itu terus berarti dia diterapkan di ini pada bidang-bidang antara pada kolom biasanya kayak gitu. Pada bentuk miring. Begitu juga pada kalau orang Jawa itu bilang topi-topi pada jendela itu. Miring. Ya bentukan miring yang lucu kayak gitu. Ya, zaman itu ya. Sekarang zamannya udah berubah, sudah ada arsitektur parametrik gila-gilaannya. Punyanya Sahadid itu. Wah, udah ada macam-macam yang sangat ultra modern kayak gitu. Udah nggak terlalu banyak bentukan yang ya. Apakah itu adalah salah satu tapak arsitektur Indonesia di Indonesia? Iya. Kita punya 1 menit doang. Jadi tadi kita berbicara atap, berbicara anatomi dari jengki. Habis ini kita bikin jengki yang kedua, kita bicarain detail karakteristik yang berbeda dan interiornya ya. Oke. Bye bye. Selamat pagi.